Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa saling mengingatkan nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ditunjuki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat ini kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga Allah Azza wa Jalla akan terus memberikan kita tambahan. La in syakartum la azidannakum. Azab Allah, siksa Allah tabaraka wa ta'ala maha keras, yang mana Allah akan cabut nikmat tersebut. Nikmat akan dicabut, kemudian akan diberikan siksa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya nikmat ini untuk taat terus kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kesempatan pagi ini menjelang siang yang mulia dan berbahagia ini akan kita ambil insyaallah taala kaidah mulia di dalam tauhid al-asma was sifat. Mana saja kaidah-kaidah yang mulia yang perlu kita fahami sehingga benar-benar kita memahami tauhidul asma was sifat dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala dan seperti apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita akan ambil qawaidu fi babil asma'i was sifat. Kaidah-kaidah di dalam al-asma' was sifat. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Al-qawlu fi sifat kal-qawli fi dzat. Al-qawl fi sifat. Apa maknanya? Apa ucapan kita dan apa makna atau apa kita pahami pada sebagian sifat, maka sama seperti apa yang kita imani dan apa yang kita fahami terhadap zat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita mengimani sifat Allah Azza wa Jalla, seperti itu kita mengimani zat Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya adalah Anallaha ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Azza wa Jalla tidak ada yang serupa dengannya. La fi dzatihi wa la fi sifatihi. Baik dalam zatnya maupun di dalam sifatnya. Wala af'alih, demikian juga dalam perbuatannya. Maka apabila Allah Azza wa Jalla memiliki zat hakiki, diri yang hakiki, tidak sama dengan zat-zat yang ada, maka demikian juga Allah Azza wa Jalla memiliki sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sifat yang hakiki, maka tidak akan sama dengan seluruh sifat makhluknya. Maka apa iman kita, cara kita mengimani zat, seperti itu kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka ini kaidah yang sangat mulia. Dengan ini kita berdialog dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jalla, padahal dia menetapkan Allah punya zat. Karena menetapkan zat Allah Azza wa Jalla, diri Allah Azza wa Jalla ada, tidak serupa dengan makhluknya, ini sepakat seluruh umat. Jadi kalau ada seorang mengatakan, aku tidak menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla, karena ketika menetapkan sifat Allah berarti dia akan sama dengan makhluknya, maka kita katakan, engkau menetapkan Allah punya diri, Allah punya zat hakiki. Kemudian juga makhluk punya diri, zat yang hakiki. Bukankah ini akan sama? Maka dia mengatakan, aku menetapkan zat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan zat-zat yang ada,
terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, apa iman kita terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, itu pula iman kita terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita imani terhadap zat Allah Azza wa Jalla, seperti itu kita mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kaidah yang pertama ini yaitu al-qaul fi sifat kal-qaul fi dzat. Bagaimana kita mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Seperti itu kita mengimani zat Allah Azza wa Jalla. Kaidah yang kedua, al-qaulu fi ba'd as-sifat kal-qauli fi ba'd al-akhar. Apa ucapan kita dan iman kita kepada sebagian sifat, seperti itu pula kita mengimani sifat-sifat Allah yang lainnya. Penjelasannya, ketika kita mengimani sebagian sifat Allah Azza wa Jalla, mana yang wajib ditetapkan dan mana yang wajib ditiadakan, maka seperti itu kita mengimani sifat-sifat yang lainnya. Dan kaidah ini, prinsip ini, kita gunakan untuk berdialog dengan orang-orang yang mengimani sebagian sifat Allah dan mengingkari sebagian sifat Allah Azza wa Jalla. Maka apabila sebagian orang mengimani sebagian sifat, seperti sifatul hayat, Allah maha hidup, ya, Allah memiliki ilmu, maha berilmu, Allah maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan yang lainnya, dan mereka mengatakan semuanya itu hakiki, yang layak dengan kebesarannya, tetapi dia tidak mengimani sifatul mahabbah, tidak mengimani sifatul ridha, tidak mengimani sifatul ghadab, tidak mengimani sifatul nuzul, Allah turun, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla memiliki wajah, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla di atas arash, tidak mengimani Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Maka kita katakan tidak ada bedanya antara apa yang kau tiadakan dengan apa yang kau tetapkan. Kenapa? Karena sifatul ilm itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Sifatul nuzul adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Jikalau dikatakan bahwasanya aku mengimani Allah hidup, layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan kehidupan makhluknya, kita katakan juga Allah pun turun ke langit dunia, tidak sama dengan turunnya makhluknya. Maka al-qaul fi ba'd as-sifat kal-qauli fi ba'd al-akhar. Bagaimana iman kita terhadap sebagian sifat, seperti itu kita mengimani sifat-sifat yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada bedanya. Itu ditetapkan dengan dalil, ini pula ditetapkan dengan dalil. Itu dengan Quran dan Sunnah, ini juga dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ingat ucapan Al-Imam Abu Nuaim, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, dia kafir. Wa kullu ma athbata Allah li nafsihi laysa bitashbihin. Dan apapun yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya, itu bukan tashbih. Itu tidak menyerupai sama sekali. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla apapun. Kaidah yang ketiga, al-asma' was sifat tauqifiyah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tauqifiyah, berhenti pada dalil. Akal tidak boleh dimainkan.
harus berhenti pada qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah dan jangan pula dikurangi dengan dasar akal kita. Karena akal tidak mungkin akan mengetahui apa yang layak bagi Allah dari sifat-sifat dan apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Maka berhentilah pada dalil, dan inilah dia kaidah dan prinsip agama secara umum. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Isra pada ayat yang ke-36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan engkau ucapkan dan ikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Kenapa? Inna as-sam'a wal basara, sesungguhnya sam', pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, ini semuanya akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka imam-imam Islam, imam-imam kaum muslimin seperti ini metode mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsah. Allah Azza wa Jalla tidak boleh disifati kecuali apa yang Allah sifati dirinya. Aw wasafahu bihi rasuluh, atau apa yang Rasulnya sifati Allah Azza wa Jalla. La yutajawazul Qur'an wal hadith, jangan melangkahi Al-Quran dan hadith. Maka sebagian para ulama kita sudah menetapkan untuk mengetahui segala sesuatu dan untuk bisa mengetahui sifatnya dengan benar, dengan detail, ada 3 metode, 3 cara. Pertama, kita melihatnya, baru kita sebut pas. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya, duplikatnya, atau disifati oleh orang yang mengetahuinya. Ya. Nah, untuk mengetahui Allah Azza wa Jalla, nama-namanya dan sifat-sifatnya, hanya terbatas pada jalan yang ketiga ini. Disifati oleh orang yang mengetahuinya, atau disifati oleh yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang Allah Azza wa Jalla setelah Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada mereka, yang telah diajarkan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita mengikuti tariqul wahyi, jalannya wahyu, dalam nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Sebab kita tidak melihat Rabb kita di dunia. Kita tidak melihat. Ya. Kalau kita mau sebutkan sifatnya, begini bentuknya, nggak bisa, karena kita tidak bisa melihat. Demikian juga tidak ada yang semisal dengannya, sehingga kita bisa mensifatinya. Maka tidak ada jalan yang lain untuk mengenal Allah Azza wa Jalla kecuali dengan jalur yang paling tahu tentang Allah setelah Allah Azza wa Jalla, yaitu para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam. Kaidah yang keempat, asma'ullah kulluha husna. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya maha indah. Ay balighatun fil husni ghayatah, puncak-puncak keindahan. Karena Allah menerangkan
Dalam suratul A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna, dan milik Allah nama-nama yang sangat indah. Kenapa? Lidalalatiha ala ahsani musamma, karena menunjukkan yang diberi nama yang terbaik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama Allah azza wa jalla mengandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kurangnya sama sekali dari segala sisi. Contoh Al-Hayy, yang maha hidup. Nama dari nama Allah azza wa jalla yang mengandung sifat kehidupan yang sempurna, yang kehidupannya tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri oleh kehancuran. Dan kehidupan yang sempurna, yang berkonsekuensi kamalus sifat, memiliki sifat-sifat yang sempurna berupa ilmu, kekuasaan, pendengaran, penglihatan dan yang lainnya. Contoh lain, Al-Alim. Allah azza wa jalla maha alim, maha mengetahui. Nama dari nama-nama Allah azza wa jalla yang mengandung sifatul ilm al-kamil, ilmu yang sempurna, yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak diakhiri oleh kelupaan. Maka lihat dalam surat Thaha pada ayat yang ke-52, Allah azza wa jalla berfirman, ilmuha inda rabbi, ilmunya ada di sisi Rabbku, fi kitabin, di dalam catatannya, la yadhillu rabbi wa la yansa, Rabbku tidak akan tersesat dan tidak pernah pula akan lupa. Maka ilmu Allah azza wa jalla ilmu yang maha luas, yang meliputi segala-galanya, baik jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara parsial, baik yang berkaitan dengan perbuatannya sendiri ataupun yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluknya. Maka lihat apa kata Allah azza wa jalla di dalam surat Ghafir ayat yang ke-19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah azza wa jalla mengetahui mata-mata yang khianat, dan Allah azza wa jalla maha mengetahui apa yang tersembunyi di dada-dada manusia ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dedaunan yang berjatuhan, yang berguguran, Allah azza wa jalla semuanya mengetahui. Wal hasan, dan keindahan yang terdapat di dalam nama-nama Allah azza wa jalla ini ditinjau dari setiap nama, masing-masing dia maha indah. Demikian juga dikumpulkan dia maha indah. Maka ketika dia menyendiri nama itu dia indah, ketika digabungkan dia indah di atas keindahan. Contoh, ada nama Allah digandengkan, ada yang sendiri. Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya Allah azza wa jalla sering menggabungkan namanya dalam Al-Quranul Karim. Maka ini menunjukkan masing-masing nama itu menunjukkan kesempurnaan yang khusus. Ya. Yang mana Al-Aziz menunjukkan Al-Izzah, keperkasaan, wal Al-Hikam wal Hikmah fil Hakim, dan kebijaksanaan dalam nama Al-Hakim. Nah, ketika digabungkan ini menunjukkan kamalun akhar, kesempurnaan yang lain. Jadi kalau masing-masing punya sifat tersendiri, keindahan tersendiri, begitu digabungkan memiliki kesempurnaan di atas kesempurnaan. Yaitu apa? Annal izzata lillahi azza wa jalla. Keperkasaan Allah azza wa jalla maqrunatun bil hikmah, dibarengi dengan kebijaksanaan. Fa'izzatuhu, keperkasaan Allah azza wa jalla,
tidak ada kezaliman di dalamnya. Sebagaimana perkasanya sebagai makhluk. Ketika diperkasa dia akan menzalim yang lainnya. Demikian juga hukum Allah, hikmah Allah, keduanya tergabung dan tergandeng dengan al-izz, keperkasaan yang sempurna. Berbeda dengan hukum makhluk, hikmah makhluk terkadang diiringi dengan kehinaan. Maka di penutup bab ini kita akan ambil jumlah beberapa bagian minal fawaid, dari faedah-faedah, wathamarat, dan buah-buah ya yang akan didapatkan oleh seorang muslim ketika dia mengimani dengan benar, mewujudkan dengan sempurna pondasi yang agung ini, yaitu al-imanu billahi wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Apa buah manis dari mengimani Allah Azza wa Jalla yang sempurna dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' wa sifatnya? Yang pertama, annal abda yanalu bidzalika sa'adatud dunya wal akhirah. Ketika kita wujudkan iman kepada Allah Azza wa Jalla yang mencakup tauhid, rububiyah, wal uluhiyah, wal asma' was sifat, maka apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat mutawaqqifun, berhenti pada mengimani Allah Azza wa Jalla. Berapa ukuran iman kita kepada Allah, seperti itu bagian kita pada kebahagiaan. Sempurna iman kita kepada Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, sempurnalah bahagia kita dunia dan akhirat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Alladzina amanu atau disebutkan di akhir suratul Kahfi, alladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannah firdaus, itulah tempat tinggal mereka. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lainnya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ini yang pertama, buah manis dari al-imanu billahi azza wa jalla, mewujudkan prinsip yang pertama dalam arkanul iman, dalam usulul iman, yaitu seorang hamba dengan mengimani Allah dengan iman yang benar, dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, iman seorang hamba kepada Allah, mengimani nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini adalah sebab terbesar menjadikan dia takut kepada Allah, karena dia tahu Allah. Sebab yang terbesar mewujudkan ketaatan kepada Allah. Semakin hamba tahu tentang Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin beribadah kepada Allah, dan semakin jauh dari maksiat dan menyelisihi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat, apa kata Allah Azza wa Jalla memuji hamba-hambanya
yang tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla adalah hamba-hambanya yang alim tentang Allah, yang tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang akan takut kepada Allah yang tahu Allah. Kalau yang tidak tahu Allah Azza wa Jalla, bagaimana dia akan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak mungkin dia akan takut kepada Allah kalau dia tidak tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, seorang hamba akan mendapatkan ketenangan ketika dia mengenal Allah. Dia akan tenang hatinya, istirahat jiwanya, senang hatinya, hidayah dia akan raih, petunjuk dia akan dapatkan, keamanan dia akan dapatkan dunia dan akhirat. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Ra'd pada ayat yang ke-28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikrullah. Tenang hatinya mengingat Allah. Kenapa? Karena dia tahu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itu akan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Dan di sinilah tempat kebahagiaan itu. Di hati. Yang ketiga, sesungguhnya untuk mendapatkan ganjaran akhirat, upah di akhirat, ini bergantung pada iman kepada Allah yang benar. Kita mewujudkan iman kepada Allah yang benar dan mewujudkan tuntutan-tuntutan iman kepada Allah yang benar, kita akan mendapatkan pahala di akhirat, upah. Kita akan masuk ke dalam surga yang luasnya atau lebarnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, tidak pernah juga didengar oleh telinga mereka suara-suara yang merdu, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia bagaimana keindahannya surga itu. Dengan kita mewujudkan iman kepada Allah yang benar, kita akan selamat dari api neraka, selamat dari siksanya yang begitu dahsyat. Dan lebih besar dari itu, kita akan sukses mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah Azza wa Jalla ridha, tidak akan ada yang murka kepada kita. Dan kita akan menikmati bagaimana memandang wajah Allah Azza wa Jalla yang indah, yang maha mulia, tanpa ada halangan dan kesulitan. Tapi sebaliknya, ketika iman kita kepada Allah tidak benar, Allah Azza wa Jalla mengancam, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Jikalau mereka berbuat syirik, maka akan hancur seluruh amal ibadah mereka. Yang kelima, annal imana billah, iman kepada Allah Azza wa Jalla, inilah yang akan membenarkan seluruh amalan. Inilah yang akan menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa tauhid dan ikhlas yang benar,
amalan kita ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala meskipun jumlahnya banyak. Apa kata Allah di dalam suratul Maidah pada ayat yang kelima? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh. Siapa yang kafir kepada iman, hancur amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam suratul Isra pada ayat yang ke-19, wa man aradal akhirata was'a laha sa'yaha. Siapa yang menghendaki akhirat dan dia beramal, berusaha menjalaninya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itu usaha mereka akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, annal iman as-sahih, iman yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, ini yang akan menjadikan seorang itu konsisten dengan kebenaran, akan mengikuti yang benar, mempelajari yang benar, dan mengamalkan yang benar, dan menjadikan seorang hamba siap menerima kebenaran, siap menerima nasihat, siap menerima wejangan, dan mengembalikan dia kepada fitrahnya, memperbaiki niatnya, menyegerakan dia untuk berbuat kebaikan, menjauhkan dia dari perbuatan yang haram dan mungkar, menjadikan dia berakhlak yang mulia, menjadikan dia memiliki adab-adab yang bermanfaat. Apa kata Nabi SAW? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi sungguh aneh ketika dikatakan ini akidahnya baik tapi akhlaknya tidak baik. Kita katakan berarti apa? Perlu diintrospek lagi akidahnya dan imannya. Kemudian poin yang ketujuh, dan ini poin yang terakhir, annal iman billah, sesungguhnya iman kepada Allah Azza wa Jalla malja'ul mu'minin, tempat kembalinya orang-orang beriman, iman kepada Allah dalam segala kesulitan, kesedihan, maupun keamanan. Ketika manusia senang, suka, dia kembali kepada Allah. Bagaimana dia memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika mendapatkan musibah, kesedihan, dia pun kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hibur dirinya dengan keimanan yang ada. Apa itu? Dia akan mendapatkan pahala Allah. Dia tahu dirinya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Idza ahabballahu qauman ibtalahum ayusib minhu. Apabila Allah Azza wa Jalla mencintai suatu kaum, seorang, Allah akan timpakan musibah. Ketika takut, ketika genting, ketika susah, kembali dia kepada iman kepada Allah. Tenang dia, bertambah imannya, semakin kuat percayanya kepada Allah. Ketika taat dan diberikan taufik untuk beramal saleh, dia kembali kepada imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Diakui ini semata-mata datangnya dari Allah. Berusaha menyempurnakannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ats-tsabat 'alaiha, keteguhan di atasnya, diterima amal ibadahnya. Ketika jatuh dalam maksiat,
dia kembali kepada imannya kepada Allah, dia segera untuk bertaubat. Dia cabut dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka seorang mukmin dalam semua pergerakannya kembali kepada imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Maka Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Bagaimana menakjubkan? In asabathu sarra syakar fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kenapa? Itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan kemudaratan, dia bersabar. Kenapa? Fakana khairul lahu. Itu lebih baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'minin. Hal itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang beriman. Ketika mendapatkan nikmat, ujiannya syukur. Ketika mendapatkan musibah, ujiannya adalah apakah dia mampu bersabar atau tidak kepada atau terhadap ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedelapan, mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini menjadikan seorang cinta kepada Allah. Sebab nama-nama dan sifat Allah sempurna dari segala sisi. Dan namanya jiwa pasti akan senang terhadap yang sempurna. Ketika terwujud kecintaan seorang hamba kepada Allah di hatinya, seluruh anggota badannya akan patuh dan tunduk untuk melaksanakan apa tujuannya diciptakan di muka bumi ini, yaitu al-ibadah, mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, annal ilma bil asma'i was sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, ini mewariskan di diri kita quwwatul yaqin, yakin yang kuat bahwasanya hanya Allah Azza wa Jalla yang berbuat di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang mampu kecuali Dia Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menjadikan kita benar-benar at-tawakkul, bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah untuk menggapai masalah dunia maupun masalah akhirat. Dan di sanalah keberuntungan seorang hamba, kesuksesan seorang hamba ketika dia bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang mencukupkannya. Poin yang ke-10. Dan dengan ini kita tutup. Ihsa'ul asma' al-husna. Wal ilm biha. Menghafal nama-nama Allah al-husna, mengilmuinya, mengamalkannya, aslu lil ilm, pokok dari segala ilmu. Karena ilmu-ilmu yang lainnya itu adalah kemungkinan ya itu diciptakan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Entah mengilmui alam semesta, mengilmui syariatnya, dan semuanya bersumber kepada al-khalq wal amr, perbuatan Allah dan perintah Allah Azza wa Jalla dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka barang siapa yang ihsa, menghafal, mengilmui dan mengamalkan Asma'ul Husna sebagaimana seyogianya dan seharusnya, ya, maka dia meraup seluruh macam bentuk ilmu. Itulah dia para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Habislah bab al-awwal yang berkaitan dengan rukun yang pertama, pondasi yang pertama, usul yang pertama, al-imanu billahi azza wa jalla,
iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah berikutnya akan kita ambil baqiyatu arkanil iman, rukun-rukun iman yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Muhammad Aksa, Teluk Kaba, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa masih banyak Ustaz berpendapat bahwa Allah Azza wa Jalla tidak di atas arash, padahal sudah jelas Al-Quran? Kita katakan hidayah wa syubuhat. Hidayah belum didapatkan. Kemudian syubhat yang masih melekat atau kejahilan. 7 ayat secara khusus Ar-Rahman wa 'alal arsy istawa. Kemudian dikatakan oleh Al-Hulaimi, penjelasan para ulama Syafi'iyah, bahwasanya Allah di atas di dalam Al-Quran akthar min alfi mawdi', lebih dari 1000 tempat di dalam Al-Quran. Belum kita berbicara di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum kita berbicara fitrah kita, belum kita berbicara akal sehat kita, belum kita berbicara tentang makhluk-makhluk yang ada. Maka Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah punya kitab Al-Ulu'il 'Aliyil Ghaffar. Di sana membawakan bagaimana ketinggian Allah Azza wa Jalla yang hakiki di atas makhluknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian dari Muhammad Surabaya, bismillah, lagi safar, salat jamaah di bandara. Ana husnudzan imamnya seorang musafir sehingga ana niat salat qasar. Ternyata imamnya sholat 4 rakaat. Mana sebaiknya Anda lakukan? Memisahkan diri dari imam, tetap qasar 2 rakaat, atau merubah niat dari qasar menjadi 4 rakaat mengikuti imam? Ikuti imam. Kalau sudah masuk, ya. Karena apa? Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya 4, ya sudah, kita ikut 4. Assalamualaikum ya warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Lalu beliau beristighfar tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh juga tabarakta dzal jalali wal ikram. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Wala na'budu illa iyyah
lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itulah dia urutan-urutannya yang kita baca. Setelah itu baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ahmad Badri dari Mataram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah membaca Quran itu yang penting orang Arab mengerti tanpa memperhatikan makhraj dan panjang pendeknya? Kita katakan tidak benar. Kenapa? Karena Al-Quran ini bukan dituntut kepada orang Arab, tetapi seluruh alam semesta. Dan Allah Azza wa Jalla telah sebutkan di dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Apa arti tartil? Bi'ita'il hurufi haqqaha atau haqqahu. Berikan haqqaha, berikanlah setiap huruf itu haknya masing-masing. Maka itu sebabnya orang yang mahir, pandai membaca Al-Quran, ini ma'as safaratil kiramil barara, bersama para malaikat-malaikat mulia, para duta-duta Allah yang mulia. Dibedakan dengan orang yang syak, kesulitan, wa yuta'ti, ya, gagap. Semuanya tetap mendapatkan pahala, tapi berbeda dengan yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Dan ini merupakan keistimewaan kitab Allah Azza wa Jalla, keistimewaan Al-Quranul Karim. Itulah dia para pemirsa Surau TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini? Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang lainnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan kami undur diri dari Lombok. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.